Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Rikana Ceta. Siang hari ini yang ada di sebelah kanan Rita ini seseorang atau beliau ini pakar komunikasi. Beliau adalah Dr. Suko Widodo, Dr. Andes MSI, dosen ilmu komunikasi Universitas Airlangga. Selamat siang Pak Suko. Siang, Ibu presenter yang cantik. Terima kasih, saya cantik ya Pak ya? Oh, keren. Pak, siang hari ini kita mau bahas tentang etika komunikasi. Etika komunikasi. Sekarang ini kan Pak, banyak ya orang-orang itu mau dari kalangan muda, mau dari kalangan tua, anak-anak ataupun dari dewasa, itu pasti berkomunikasi. Dan teman-teman di konten YouTube di Rikana Ceta ini pengen tahu Pak, orang bisa ngomong, oh iya kita harus berkomunikasi, tapi kita nggak ngerti apa sih Pak. Komunikasi itu sebenarnya apa sih Bapak? Mohon dijelaskan. Waduh, nggak pakai PPT ini ya? Oh, iya, nggak usah pakai PPT Pak, kita kan lagi ngobrol-ngobrol santai di sini Pak. Ya, Mbak Rita, komunikasi menjadi kata magnet di dalam 10-20 tahun terakhir ini. Apalagi ketika teknologi komunikasi telah membuat dunia semakin sempit. Jadi kalau dulu kan peradaban teknologi komunikasi itu dapat berita itu baca koran, namanya harian. Ini peristiwanya baru besok kita tahu. Tetapi kemudian adanya televisi itu lebih longgar. Dan sekarang ada alat komunikasi yang demikian canggih. Jadi ini abad yang disebut dengan prosumer. Seseorang itu bisa menjadi produsen juga konsumen komunikasi. Tapi ini sejarahnya. Kalau orang tua ini bedanya sejarahnya. Sebenarnya komunikasi itu prinsipnya adalah memberikan informasi kepada orang lain. Tujuannya adalah orang itu tahu, tujuannya memahami. Tetapi ternyata prakteknya nggak semacam itu. Prakteknya juga macam-macam. Nah, komunikasi pun dibagi, ada komunikasi pribadi, private komunikasi, ada komunikasi berkelompok, misalnya diskusi, ada komunikasi antar kelompok, antar budaya, ada komunikasi organisasi. Nah, tata caranya itu beda-beda. Saya cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oh, iya. Ya Pak, ini menarik sekali loh Pak, karena di luar sana kan belum tentu orang tuh benar-benar memahami bagaimana berkomunikasi yang baik. Itulah kenapa, mohon maaf ya, netizen kita dianggap sebagai netizen yang, mohon maaf ya, dianggap tidak sopan di Asia Pasifik. Saya juga kaget, saya mengajar itu juga bingung. Misalnya begini, ada orang-orang tua yang ketika WhatsApp mengirim berita itu dia orang Jawa kuno misalnya atau tua. Anak itu bahasa Indonesia atau bahasa dia pakai Jawa tapi ngoko, itu bisa tersinggung gitu. Oh iya Pak. Dianggap itu oleh orang tua tidak etika. Tapi apakah seperti itu? Enggak juga. Anak ini pasti ada, makanya komunikasi itu begitu rumitnya. Belum lagi misalnya gini, orang Surabaya kan bilang kata misuh itu hal biasa. Ini contoh yang kecil. Kalau misuh itu di media massa, misalnya di digital, itu sebenarnya tidak etis. Karena misuh itu hanya dipakai pada dunia keakraban yang sudah kenal, sudah dekat lah, iya, Pak, jadi nggak sembarangan misalnya itu. Karena itu bahasa close language ya, bahasa yang sudah dekat. Nah, hari ini kita menghadapi situasi di mana menurut Pak Kasali itu akibat disrupsi alat komunikasi itu terjadi konflik antara pelaku tua dan muda. Beda generasi. Itu problem kita sebetulnya bukan komunikasi, tapi ya itu problem generasi itu. Nah, makanya itu di lingkungan pegawai negeri kemarin hari kan di CPNS itu kan ada 200 berapa yang mengundurkan diri sebagai CPNS itu. Itu kan masalah di lingkungan di lingkungan organisasi yang terstruktur itu ini bisa merubah. Anak-anak muda bisa menyelesaikan dalam jangka 2 jam pekerjaan. Tapi yang tua butuh waktu 2 minggu untuk membuat keputusan. Nah, pertikaian itu terjadi sekarang ini. Jadi, nah harusnya itu kemudian gimana yang satu menganggap tidak etis, yang satu biasa-biasa saja. Ini kan, nah etika komunikasi itu lebih banyak pada
bukan hanya soal sopan santun, soal kecil, tapi soal kejujuran. Kejujuran itu kalau saya belajar itu dari, jangan bilang siapa-siapa ya, saya tuh suka drama Korea. Wow, keren. Nah, saya tidak pernah melihat drama Korea, Bapak, dan saya nggak ngerti, kalau nggak Anda paham. mau lihat kejujuran, belajar dari drama Korea. Oh, karena ya, di Pak? sana tidak ada kepalsuan, cara-cara hidup itu menarik sekali. Oh, begitu. Berarti saya harus belajar dari drama Korea ya, Pak ya? Harus datang Jadi ke Korea. harus datang ke Korea. Berarti sama Bapak juga Iya. berarti kan? Tapi jangan ke Korea Utara ya. Oh, enggak, Pak. Saya enggak mau kalau ke situ, Pak. Jadi bagaimana, Pak, cara agar kita itu dapat berkomunikasi secara efektif dengan lawan bicara kita? Know your audience, ketahuilah audiensmu, itu rumus pertama. Anjir. Jadi kalau saya ketemu misalnya dengan seorang militer, pasti saya menggunakan bahasa-bahasa atau style cara militer. Kalau saya misalnya dengan seniman, tentu saya harus punya referensi tentang dunia art. Dengan begitu komunikasi akan lebih enjoy, lebih ketemu gitu loh. Karena seringkali kan kita ketemu di jalan ngobrol sama orang, kalau dia cocok itu kan bisa namanya Junet ya. Jadi dia sangat efektif. Komunikasi itu biasa bahasa anak gaul berarti sefrekuensi, Bapak. good. Bener nggak sih, Pak? Betul ya. Kalau nggak sefrekuensi biasanya mesti miskomunikasi, aduh nggak nyaman pastinya, nggak nyambung. Tolong terus jelaskan, dah betul. Bener nggak, Pak? Betul. Waduh, Ya. saya berarti bisa kuliah komunikasi, Pak. Channel Anda ini saya kira channel yang komunikatif. Nah, sekarang kan ada bilang bahwa kampus itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan kan? Bener, dari Pak. ruang ini pun kita belajar tentang informasi apapun tentang apapun. Nah, konon kabarnya 80% keberhasilan orang ditentukan dengan cara kita berkomunikasi. Etika komunikasinya, caranya efektif dan sebagainya, diksi, milih bahasa termasuk semacam itu. Dan itu diuji seperti itu. Banyak kok perusahaan-perusahaan itu yang biasanya pointer tapi ketika wawancara berkabut. Rita banget, Pak. Maksudnya? Sepertinya Rita ini bisa ngomong, tapi sebenarnya Rita nggak bisa ngomong, Pak. Makanya saya robot lah. Loh, berarti kan saya kan benar mendatangkan Pak Suko untuk mengajari saya dan teman-teman konten YouTube Rika Ceta ini bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara beretika komunikasi agar kita bisa lebih lebih baik lagi lah untuk cara kita berkomunikasi dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan teman-teman, dengan sesama rekan kerja, dengan keluarga. Jadi biar lebih lagi lah, Pak, pengetahuannya itu. Ini sebenarnya komunikasi itu suatu hal yang simpel sebenarnya, Pak. Orang pasti berkomunikasi ya, tapi belum tentu orang memahami bagaimana orang berkomunikasi yang baik. Kalimat itu ada buku ya, buku efektif komunikasi. Kalimat Anda itu ada tertulis betul itu. Jadi komunikasi itu begitu dekatnya dengan hidup kita, keseharian kita. Tapi kadang kita tidak pernah dipelajari. Tidak pernah dipelajari. Begitu dekatnya tapi tidak pernah dipelajari. Misalnya, kalau saya saya nyebut nama orang, itu etis dan indah dan dia efektif. Saya ketemu mahasiswa saya, misalnya, namamu siapa? Padahal udah kenal misalnya. Itu atau kamu misalnya, itu jauh lebih bagus kalau Rita gimana kabarnya? Itu anak yang disebut namanya itu pride-nya muncul. Dan ketika pride itu maka dia akan muncul. Jadi seorang pimpinan ya nggak bisa aja, kamu yang ngurusi bagian keuangan tolong sini. Ya jangan gitu dong. Itulah komunikasi efektif itu. Komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi juga mendengarkan dari orang lain. Banyak sekarang, mohon maaf ini ya, saya sering diskusi di kalangan pemerintahan di Jakarta, di mana saya cerita bahwa kenapa pemerintah atau organisasi itu tidak efektif berkomunikasi, berkampanye, program nggak berhasil. Saya bilang karena banyak unit pemerintah atau siapapun itu lebih melakukan promosi daripada berkomunikasi. Contohnya, Pak, maksudnya gimana nih? Lebih banyak melakukan promosi daripada berkomunikasi. Itu gimana, Pak? Contohnya orang itu harus mendengarkan saya. Itu loh, aku apik, pilihlah aku. Misalnya.
terutama di komunikasi politik ya. Jadi one way itu namanya. Nah sekarang ini kadang-kadang harusnya kita tanyakan dulu apa kebutuhan dia. Kita nggak kenal tiba-tiba mengatakan itu. Jadi banyaklah nanti kapan-kapan kita bikin seri kedua dan ketujuh. Bersambung ya Pak ya. Jadi ini kan awal gagal karena pihak komunikator itu memaksakan kehendaknya. Kamu harus nurut aku begini loh. Dianggap dia bodoh. Pak ada teori teori audien aktif. Ini kan orang yang diajak bicara itu kan bukan orang yang mati kayak tembok ditetesi diam aja. Dan itu yang seringkali gagal ketika para pimpinan itu presentasi atau bosen kan. Ya, kadang-kadang memang pernah saya lihat seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak mengajak bicara kepada audiensnya. Ya. Apakah bicara itu dialog? Oh enggak Pak, tidak harus ada dialog di situ. Tetapi dalam imajinasi kita yang disebut guru komunikasi itu yang penting kita paham dulu, mendengar kata hati dia dulu. Oh, begitu. Jadi dia akhirnya ngikuti perhatian itu. Tapi kalau tidak menarik, makanya ada rumus AIDA ya. Pertama awareness. Jadi orang itu harus bikin sadar kondisi itu, interest. Jadi membuat sesuatu yang menarik, bikin PPT, bikin video banyak alat bantu yang buat orang menarik. Kemudian ketika ada tertarik maka ditumbuhkan kesannya dan kita tinggal memotivasi. Jadi ada fase-fase teknik komunikasi untuk menyampaikan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Mau tak kasih contoh? Iya Pak. Ini. Kalau saya sama Rita naik mobil, misalnya kita pasangan remaja itu, saya mengatakan, Dek, naik mobil, Dek, tidak ada bintang yang terang kecuali kamu. Nah, itu kan udah kuno kan? Keren bingit, iya Pak. Ya tapi kuno itu. Zaman dulu begitu sudah jadul, berbunga-bunga pasti atau, Pak. Kamu cantik sekali, dijawab sama kamu dari dulu. Netek kan aku. Iya Pak, benar Pak. Tapi bayangkan kalau saya nyetir dan kemudian dengan diksi yang bagus, Rita, tolong bukain kacanya. Kan kamu kan mesti tanya, loh ada apa? Iya. Saya jawab, biar orang lain tahu bahwa saya sedang bawa bidadari yang cantik. Itu lebih keren Pak, itu Pak. Maksud saya itu teknik kata-kata pun untuk kadang. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu Bapak. Itu bisa dipelajari. Semua orang itu belum tentu juga memahami, bisa memahami karakter orang. Ya Bapak. makanya itu banyak belajar. Jadi jangan membicarakan yang kamu tidak tahu dan tidak semua yang kamu ketahui kamu bicarakan. Itu sama prinsip kita di ponsel ini. Jadi tidak semua ketahuilah yang Anda sampaikan. Kita harus tahu betul. Jangan menyampaikan semua yang kita ketahui karena apa? Belum tentu orang lain itu butuh dari kita. Komunikasi yang bagus adalah yang memberikan yang bagus dimulai dari memahami karakter dari lawan bicaranya. Bapak, untuk yang selanjutnya Rita itu penasaran sekali. Bagaimana sih cara memahami lawan bicara kita, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal. Yang belum dikenal nih loh Pak, kadang-kadang itu kan kita canggung ya. Yang dikenal aja susah apalagi ya. Iya, itulah Pak maksudnya tuh Pak. Itu gimana Bapak? Jadi itulah pentingnya ayat pertama Iqra ya, membaca. Bacalah. Jadi kalau yang belum dikenal tentu saja kita punya cukup pengetahuan. Oh ini teman saya bule, misalnya bule. Berarti saya harus punya belajar bahasa Inggris. Bule mana misalnya, karakternya apa, budaya mereka, itu baru ketemu. Satu ya. Atau misalnya pada usia. Makanya kalau ada kecil, komunikasi bukan hanya kata-kata ya, tapi tindakan, kode-kode itu misalnya kalau anak kecil kan diajak ngomong lebih bisa kasih permen. Oh iya Pak. Tekniknya ya. Kalau sudah dewasa kasih permen malah masak permen aja. Iya, yang lainnya dong kan gitu ya Pak ya. Tas kek. Duit kek, kan gitu jadi, Pak. Itu teknik untuk membangun interest dari tertarik. Kalau yang sudah dikenal, tadi dengan menyebut orang itu,
Menyebut nama. Ya, jadi misalnya ada pimpinan, kamu tolong, itu nggak pertama tidak etis, yang kedua orang menjadi tidak ngeh itu. Aduh, udah ada barrier hambatan. Aku digituin. Makanya mesti apakah paling nggak menyebut yang makro karena dia usia masih muda. Dek, tolong. Oh iya Pak. Beda loh kalau kita memarahi pada anak kita, kamu tuh gitu aja nggak bisa. Beda kalau kita milih bahwa kalau kamu belajar pasti kamu melebihi orang lain. Jadi makanya dalam komunikasi ada sporting. Diksi itu pilihan kata itu menjadi penting. Nah diksi dari mana? Ya baca. Nah malesnya Pak kalau suruh baca Pak pastinya Pak memang. Ya. Lebih baik enak aku dikandani wae. Orang kan nggak semua orang mau belajar dan membaca Bapak. Mengapa seringkali saya bukan barat ya, di negara-negara maju itu sumber daya alamnya kalah sama kita. Kita lihat air, makanan, tapi mereka kemudian dengan keterbatasan itu yang kemudian membuat, saya pernah bekerja di World Bank itu ya, tanya profesor saya itu setiap saya ngomong dicatat terus. Saya tanya, Prof kenapa setiap saya bicara dicatat? Suko, kemampuan orang itu terbatas. Karena itu saya selalu mencatat. Jadi kalau dokter sepuh yang kemudian dia tanya penyakitnya apa, dia buka baca dulu. Kita kadang dokternya goblok, buka buku. Padahal itu yang betul itu dia cek yang karena detail itu. Begitu ya Pak. Catatnya itu di situ. Tidak langsung datang, kamu sakit apa? Saya pusing Pak, kasih obat. Nah, kan harus ada alat untuk mendeteksi kejujuran kata-kata dari dia. Kejujuran kata-kata. Maknanya itu dalam, Bapak. Ya. Jadi apa yang Bapak bisa sampaikan ke teman-teman konten YouTube Rikana Ceta ini tentang kejujuran dalam berkata-kata? Ya, kejujuran kata-kata itu adalah misalnya begini, check and recheck ya. Jadi etika itu harus menjalankan soal kejujuran. Misalnya gini, kalau kita yang paling banyak buang itu di dalam komunikasi politik karena saya belajar itu kan. Pilihlah si X atau kita bertengkar calon presiden. Aku pilih si S, aku pilih si X, aku P. Oh ini S itu orangnya gitu, suka gini. Terus pertanyaan saya, kamu kenal sama S nggak? Enggak. Loh kamu nggak jujur berarti, iya kan? Kita berdebat begitu. Bahwa yang ini suka korupsi, yang ini gini. Loh kamu pernah nggak tahu dia korupsi? Enggak. Dari mana? Katanya. Kalau sudah ada katanya, hati-hati. Tidak bisa bertanggungjawabkan berarti Bapak? Iya, karena itu kan di dalam teknik komunikasi digital itu kan selalu bilang harus sharing. Jadi saring betul, cari rujukan. Nah ini yang saya kira penting di era sekarang bahwa namanya verifikasi. Untuk mencari kejujuran verifikasi, kebenaran itu harus verifikasi. Tidak asal, kuping tipis dengar gitu langsung marahi orang. Konflik ternyata yang menyampaikan salah misalnya. Bapak, saya penasaran. Dan saya tambah lagi ya, soal etika itu jangan perlihat cara juga. Ada anak yang aktif, gini pinter tapi kadang bos gak seneng lihat itu. Iya. Ya itu kadang-kadang itu kan. Itu terjadi Bapak. Nah, itu pasti terjadi. Jangan curhat dong. Nah maksud saya itu memang kematangan seorang pemimpin itu dia harus memahami, dia mendengarkan, senyum dan sebagainya. Kalau soal komunikasi saya seringkali belajar sama Pak Harto lah almarhum. Gitu. Dengerin gitu walaupun dia udah tahu kadang. Mendengarkan. Jadi pemimpin itu harus mendengarkan anak buah dulu Bapak ya. Makanya saya bilang jangan promosi aja. Jangan jamu kecap nomor 1, tapi dengerin dulu. Iya. Kan ada sering kali teman itu. Aku tadi beli jagung dari itu rasanya. Wah, aku udah tahu tuh tempatnya di sana. Ini aku udah tahu. Nah, ini orang yang tidak komunikatif itu yang kayaknya Rita begitu juga nggak Pak ya kira-kira Pak? Kayaknya ya Pak. Makanya kita belajar komunikasi. Makanya saya belajar ke Pak Suko ya. Karena memang kadang-kadang kalau ya itu loh Pak. Defense. Ngerti, ya komunikasi ya, tapi belum tentu paham. Mengerti tapi belum tentu memahami. Bapak saya tadi penasaran dengan kalimatnya Bapak yang jangan pilih A, B, C, D, E. Waktu pilihan A, B, C, D, E kan kita nggak ngerti tuh Pak ya. Ini kan kita bukan ngomongin masalah politik sebenarnya Pak ya. Cuman mungkin bisa
teman-teman di konten YouTube di Karang Cata ini bisa sedikit belajar kalau apabila kita memilih pemimpin di masa depan itu kita tuh harus bersikap seperti apa, Pak? Kan kita kan nggak kenal, Pak. Si A, B, C kan kita nggak kenal secara pribadi, Bapak. Ini pertanyaanmu tuh kalau di komunikasi level 7 sudah. Waduh, saya sudah level 7, Pak. Kayak cabe, Pak, berarti ya. Pada posisi 10 skala. Saya ingin mengatakan begini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Suko, saya harus pilih apa? Kau pilih apa? Saya pilih X ini. Terus, tapi teman saya pilih X2. Dan saya ketika milih X itu dimarahi orang lain. Saya bilang, pilihlah yang sesuai dengan pikiranmu dan perasaanmu. Kalau kamu yakin, ya pilihlah saja. Toh, rahasia. Ada yang tahu. Nggak usah berdebat dengan orang lain. Karena tadi risikonya ketika berdebat itu sama-sama nggak tahu calonnya. Jadi sama-sama tidak paham sebenarnya seperti apa calon-calon tersebut. Dan itu yang terjadi sekarang, nanti kapan-kapan kita ngobrol soal komunikasi politik. Tetapi ketika kita tidak tahu tentang A dan B, C, ya kita cek dari informasi. Sekarang kan banyak kan digital, banyak media-media arus utama, ada Kompas, Detik, Jawa Pos atau yang punya kesahihan di dalam membuat berita, karena mereka verifikasi. Beda dengan medsos itu kan tingkat verifikasinya juga belum jelas. Pakai aja itu, kemudian Anda mendiskusikan dan kemudian harus dengan jujur. Apa salahnya X itu kok dibully habis-habisan? Apa salahnya Z itu kok dibully habis-habisan? Dan yang membuli itu menurut saya tidak etis. Jadi orang-orang yang menjadi kandidat presiden, adalah orang-orang yang hebat karena melalui penemuan luar biasa. Karena itu cara kita menghadapi komunikasi politik ya dengan tersenyum, mendengarkan dan pilih aja. Toh pilihan kita nggak ada. Apakah pilihan kita harus tunjukkan ke orang lain? Kan enggak. Rumusnya luber kan, langsung umum, bebas dan rahasia. Kalau mau pilihan benar ya cari informasi yang benar dari sumber yang benar. Oke Bapak. Terus Bapak bagaimana sih Pak harusnya kita itu beretika di dalam dunia digital, Pak? Kita kan ada sosmed banyak nih Pak, Facebook lah, IG lah, konten YouTube mungkin iya. Bagaimana caranya agar teman-teman di luar sana itu tahu kita tuh harus ada etikanya loh. Nggak semua orang itu memahami etika, cara berkomunikasi, bermain sosmed dan lain sebagainya. Ketika Anda menjadi presenter, ketika Anda menjadi YouTuber, maka bayangkan bahwa Anda adalah konsumen. Makanya kalau Anda dibegitukan, misalnya dikata-katain kan juga sakit hati. Iya, pasti Bapak. Nah, ya larinya adalah pada hati nurani kita. Disakiti itu sakit loh. Sakit banget Bapak, disakitin itu pasti sakit banget. Aku yang tersakiti. Nah maksud saya itu harus dihitung. Jadi kalau mau jadi YouTuber, jangan langsung tayang, belajar dulu. Ini dicoba, terus suruh ngecek teman-temannya. Ini menarik atau enggak? Ini sopan atau enggak? Kalau enggak ya enggak usah ditayangkan. Tidak semua yang kita produksi kita tayangkan ketika kita kemudian merasa bahwa ada yang kurang di situ. Jadi ya, itu proses editing. Kecuali yang live, makanya live pun juga harus hati-hati ya. Jangan terlalu ngambil risiko. Tapi ini boleh ngomong sama siapapun ya. Kita seringkali menyaksikan dengan alat ini kalau ada kecelakaan di Wonokromo jatuh misalnya. Itu kan seringkali kita syuting ya. Iya, itu kan nggak boleh Bapak kayaknya. Kita lihat kaki kiri nekuk ke kanan, darahnya bercucuran, banyak. Bener. Ini kalau di Norwegia atau di Eropa sana orang bisa dihukum. Lebih dari hukum, orang itu tidak boleh hidup, tidak etis. Waduh. Penghormatan mereka bangsa masyarakat yang elit yang sebenarnya lebih totok romo. Mereka hanya berkelahi dalam pikiran, tapi dalam soal perasaan dan sebagainya, humanisme mereka luar biasa. Berarti dalam kita beretika komunikasi itu harus ada sifat humanisnya. Profesional dalam komunikasi adalah bisa memperkirakan resiko dari apa kita tayangkan. Tayangkan itu. Ya benar juga ya Bapak ya. Kalau di ya bener lah. Ya maksudnya kan ini sedang membayangkan bahwa beberapa kali tapi Rita tidak pernah membuka
kalau ada kiriman-kiriman seperti itu lebih baik saya tidak pernah melihat saja. Tapi kan saya tidak tahu itu hoax atau tidak, dari sumber yang terpercaya atau tidak. Tapi memang lebih baiknya kita harus menjaga bagaimana agar waktu kita meng-share sesuatu hal itu sudah benar-benar update, terpercaya dan lain sebagainya gitu ya Bapak ya. Jadi komunikasi itu, teknologi media komunikasi itu bagai pisau bermata dua. Satu sisi dia bisa untuk meracik sayur untuk memberikan manfaat, tapi satu sisi dia bisa menusuk orang untuk kejahatan. Berarti undang-undang ITE Bapak? Salah satunya karena itu ada undang-undang ITE. Tapi komunikasi adalah kebebasan ekspresi. Komunikasi itu X pertama di Amerika. Kenapa mereka maju? Karena dasar demokrasi adalah tidak boleh dibungkam tetapi ini dibuat dengan ya tadi perangkatnya macam-macam, harus ada regulasinya, ada etikanya, kepantasan dan sebagainya itu ada di situ. Itu yang saya kira. Nah, sekarang struktur kita juga jadi rusak, makanya dibilang saya sendiri pernah ngalami Mbak. Jadi ketika ada mahasiswa itu 2 peristiwa ya. Jadi dia WA ke saya, Pak Suko besok masuk ya, jam berapa sampai di kampus? Jam 12. Bisa tunggu saya 12:30 Pak Suko. Oke. Tapi ketika 12:30 saya tunggu, dia WA lagi, Pak Suko saya masih di jalan nih, Bapak nunggu saya jam 12:30 atau kita ketemu besok? Ini kan selalu maksa. Kadang-kadang saya juga belajar, apa karena teknologi membuat anak sekarang egaliter dengan dosanya, atau kalau bagi orang tua itu wah gak sopan tapi karena saya belajar, oh maunya kayak apa sih? Oh iya, mungkin Rita pun juga mungkin akan seperti itu Bapak. Pernah melakukan, bahkan mungkin sering melakukan seperti itu, yang mungkin untuk orang-orang beliau-beliau yang senior ataupun ini mungkin saya juga dosen kan Bapak ya. Jadi kalau ada mahasiswa saya kayak gitu kan juga, aduh anak ini ya, masa nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham sih. Nah, tahu nggak penyebabnya? Ketika saya tanya, karena menurut dia nggak ada larangan untuk WA. Berarti saya boleh aja. Nah, barulah kita nanti guna menjelaskan. Tapi gitu. Belajar etika berkomunikasi itu Pak yang harus kita sampaikan. Itu sekarang menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Karena berbagai perusahaan asing pun sekarang tidak sekedar mencari orang yang pinter, tapi dia paham tentang etika. Komunikasi etik. Iya, jadi Rita pikir berarti dari fakultas apapun dia harus belajar komunikasi, ilmu komunikasinya harus ada, dimasukin sedikit-sedikit. Bahkan di gitu fakultas kedokteran, di farmasi itu juga sekarang diajarkan komunikasi. Bagaimana misalnya ada pasien itu ya tiba-tiba tolong buka, misalnya kaget kan pasiennya. Nah itu kita kemudian kasih pelajaran komunikasi. Yang belum di fakultas kedokteran hewan. Iya Bapak, karena bukan manusia, Bapak itu hewan. Selama ini belum ada komplain dari pasien. Iya, ya benar Bapak. Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di konten YouTube Dikara Ceta. Banyak sekali ilmu yang bisa kami terima dari Bapak. Karena apa? Karena memang ternyata etika komunikasi itu dibutuhkan untuk siapa saja, di lingkungan mana aja, dan memang kita wajibnya ya harus beretika ya. Dan Pak, saya mengapresiasi channel ini karena channel ini membuat kita cerdas, melelahkan, tapi kalau Anda pelajari bahwa narasumber yang dipilih, tema yang dipilih dari channel ini saya kira membuat kita ya makin beradab, makin hebat. Semoga jadi, saya saksikan juga. Terus. Terima kasih Bapak. Jadi semoga ini memang sangat-sangat bermanfaat sebenarnya Bapak ya, untuk kami yang masih muda-muda ini, meskipun saya udah sedikit tua Bapak, tapi saya masih kelihatan muda kan Bapak ya. Muda banget. Muda banget. Terima kasih banyak Bapak, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman YouTube Dikara Ceta. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, tentunya komen yang positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.